Pernahkah kita menyadari bahwa satu komentar di media sosial bisa menimbulkan perdebatan panjang, bahkan perpecahan? Di era digital seperti sekarang, kebebasan berpendapat memang menjadi hal yang sangat mudah dilakukan. Siapapun bisa menyampaikan pandangan, kritik, ataupun opini hanya lewat satu unggahan. Namun sayangnya, tidak semua orang memahami bahwa kebebasan itu memiliki batas. Banyak yang memanfaatkan kebebasan berpendapat untuk menyebarkan informasi palsu, menebar kebencian, ataupun menyerang pihak lain tanpa dasar yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat yang seharusnya menjadi ciri utama kehidupan demokrasi justru sering disalahgunakan dan juga berdampak negatif terhadap masyarakat. Ruang digital yang mestinya menjadi tempat berdialog dan juga bertukar pikiran berubah menjadi medan konflik yang juga dipenuhi provokasi dan emosi. Fenomena inilah yang menimbulkan pertanyaan penting: apakah masyarakat sudah benar-benar memahami arti kebebasan berpendapat yang sesungguhnya? Apa dampak sosial yang muncul ketika kebebasan ini disalahgunakan? Dan bagaimana cara agar kebebasan berekspresi tetap berjalan sejalan dengan etika serta tanggung jawab? Di makalah ini akan membahas secara mendalam tentang perbedaan antara kebebasan berpendapat dan penyalahgunaannya di era digital, dampak sosial yang timbul dari ujaran kebencian dan juga disinformasi, serta bagaimana peran digital dan juga hukum dapat menjaga etika demokrasi di tengah derasnya arus informasi. Nah, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan batas antara kebebasan berpendapat yang sehat dengan penyalahgunaannya di media sosial, menguraikan dampak sosial dari penyebaran ujaran kebencian dan hoax, serta menegaskan pentingnya literasi digital dan penegakan hukum dalam menjaga kehidupan demokrasi yang beradab. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat menggunakan kebebasan berpendapat secara lebih bijak dan juga bertanggung jawab. Makalah ini juga memiliki manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh pembaca. Secara teoritis, pembahasan ini dapat memperluas pemahaman tentang konsep kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi digital. Sedangkan secara praktis, makalah ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi, lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, serta berperan aktif menciptakan ruang digital yang positif, dan juga mendukung nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang sangat penting dan menjadi salah satu pilar demokrasi. Di era digital seperti sekarang, kita bisa menyampaikan pendapat melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Ruang publik tidak lagi terbatas pada dunia nyata, tetapi juga hadir di dunia maya, sehingga masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam diskusi publik dan menilai kebijakan pemerintah. Namun, kebebasan berpendapat di era digital juga membawa tantangan. Banyak orang mengekspresikan pendapat tanpa memperhatikan etika digital, sehingga muncul masalah seperti hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Hal ini dapat menimbulkan polarisasi masyarakat, mempercepat penyebaran disinformasi, dan bahkan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan kesadaran etika. Regulasi hukum di Indonesia juga memegang peran penting. Undang-Undang ITE memberikan perlindungan bagi pengguna media sosial, tetapi beberapa pasal kadang digunakan untuk membatasi ekspresi individu yang sah. Fenomena ini menimbulkan efek ceiling effect, di mana masyarakat menjadi takut menyampaikan kritik atau pendapat yang sah. Regulasi seharusnya proporsional, melindungi hak warga negara, tetapi tetap mendorong kebebasan berpendapat yang sehat. Selain itu, literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampu memilah informasi, menilai kebenaran konten, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Pendidikan literasi digital tidak hanya mengajarkan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk kesadaran etika dan tanggung jawab sosial dalam berkomunikasi di dunia maya.
Kesimpulannya, kebebasan berpendapat bukan hak tanpa batas. Hak ini harus selalu dikaitkan dengan tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dengan literasi digital yang baik, kesadaran etika, dan regulasi yang seimbang, demokrasi digital dapat berjalan dengan sehat, aman, dan bermartabat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital sangat penting untuk membangun ruang digital yang produktif dan inklusif. Nah, di era demokrasi digital, masyarakat memiliki kebebasan luas untuk berpendapat melalui media sosial. Namun, kebebasan ini sering disalahgunakan, misalnya dengan menyebabkan ujaran kebencian, hoaks, dan pencemaran nama baik. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Menurut teori liberal demokrasi dari John Stuart Mill, kebenaran berpendapat harus dibatasi ketika merugikan orang lain. Dan sayangnya, di ruang digital, prinsip ini sering diabaikan karena adanya anonimitas membuat orang merasa bebas tanpa konsekuensi. Dalam UU ITE, khususnya pasal 27 ayat 3 sebenarnya berupaya menjaga etika komunikasi digital namun sering dianggap membatasi kebebasan. Karena itu, penyalahgunaan kebebasan berpendapat bukan sekedar masalah hukum tetapi juga moral, literasi, dan solusi itu adalah meningkatkan kesadaran etika dan literasi digital agar kebebasan berpendapat benar-benar memperkuat demokrasinya bukan merusaknya. Sepanjang tahun 2024, Kementerian Kominfo mencatat lebih dari 1.900 konten hoaks beredar di media sosial, didominasi isu politik dan juga pemerintahan. Data dari Mavindo juga menunjukkan hampir 1.600 kasus hoaks di dalam 1 tahun terakhir, hampir separuhnya bermuatan politik. Kebohongan politik ini bahkan bisa memprovokasi masyarakat, seperti yang terjadi dalam isu Papua atau pengungsi Rohingya. Nah, selain hoaks, muncul pula fenomena doxing, trolling, dan juga pelecehan digital terhadap aktivis atau kelompok tertentu. Semua ini menunjukkan bahwa pengawasan dan tanggung jawab kebebasan berpendapat bisa berubah menjadi alat perpecahan. Dampak yang dihasilkan tidak bisa dianggap remeh. Dalam konteks demokrasi, penyalahgunaan kebebasan berpendapat justru menurunkan kualitas diskursus publik. Menurut penelitian Purwanto dan juga rekan-rekan, banyak warga kini enggan menyampaikan pendapat politik karena takut dijerat UU ITE. Akibatnya, partisipasi publik menurun dan ruang demokrasi menyempit. Nah, di sisi lain, ujaran kebencian dan juga konten sara memperburuk hubungan sosial antara kelompok, bahkan memicu kekerasan. UNHCR mencatat bahwa kampanye kebencian terhadap pengungsi Rohingya sempat menyebabkan aksi penyerangan dan pemindahan paksa. Selain kerugian sosial, penyalahgunaan ini juga menimbulkan biaya hukum dan psikologis bagi korban. Nah, untuk mengatasi masalah ini, berbagai langkah sudah dilakukan. Nah, dari sisi regulasi, pemerintah sudah melakukan amandemen UU ITE di tahun 2023 agar tidak lagi digunakan secara sewenang-wenang. Kemudian terbit Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Right yang mengatur tanggung jawab platform digital dalam menyaring dan memprioritaskan berita dari media terverifikasi. Nah, Kementerian Kominfo juga gencar melakukan takedown konten negatif dan juga menggencarkan gerakan nasional literasi digital agar masyarakat lebih bijak bermedia. Nah, selain pemerintah, platform digital seperti media sosial juga memiliki tanggung jawab besar. Mereka diharapkan menerapkan moderasi, konten yang adil dan transparan, serta memastikan kebijakan mereka sejalan dengan standar hak asasi manusia. Nah, peran masyarakat juga tak boleh kalah penting. Kita semua harus ikut menjaga ruang digital agar tetap sehat dan menyaring sebelum berbagi dan menghindari provokasi. Nah, sebagai penutup, perlu kita sadari bahwa kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama dari demokrasi. Namun, kebebasan tanpa tanggung jawab dan etika justru dapat menghancurkan demokrasi itu sendiri. Maka, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara hak untuk berbicara dan hak kewajiban menghormati orang lain.
Dan melalui regulasi yang adil, literasi digital yang kuat, serta kolaborasi antara pemerintah, platform, dan juga masyarakat, kita dapat memastikan bahwa demokrasi digital di Indonesia tetap sehat, inklusif, dan juga bermartabat. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni.